Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Ada pertanyaan dari brosur? Ya, kita akan menjawab brosur pertanyaan yang terkait dengan brosur dalam beberapa minggu yang kemarin yang masih bertemakan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mari. Saya sebagai ibu sambung dari anak suami saya, saat ini usianya remaja dan tinggal bersama saya. Bagaimana cara memberitahu supaya bisa patuh sama orang tuanya, karena anaknya suka main dari pagi sampai sore. Sudah saya beritahu dengan cara sopan dan baik, tapi selalu dijawab iya, tetapi tidak ada perubahannya. Bapaknya bagaimana? Bapaknya ikut mendidik, ikut memperhatikan apa tidak? Yang namanya anak itu mendidik akhlak anak tidak bisa kalau hanya sendirian, misalkan bapaknya saja atau ibunya saja, itu tidak bisa. Karena biar bagaimanapun yang namanya kedua orang tua itu adalah madrasah yang pertama dan utama bagi putra-putrinya. Maka bapak, ibu atau kedua-duanya ini harus kompak. Tidak bisa bapak hanya menyerahkan kepada ibunya dengan alasan bapaknya kerja cari nafkah. Ya, wis Bu, saya yang kerja, kamu yang didik akhlak anak-anak. Itu tidak bisa. Atau ibunya saja, karena sudah saking sibuknya ngurusi urusan rumah tangga. Apalagi ini tadi dikatakan ibu sambung. Itu terus pasrah begitu saja, menyerahkan semuanya kepada bapaknya. Wis Pak, anakmu urusono dhewe. Saya sudah capek saya sudah penat dengan segala urusan rumah tangga yang seabrek. Nah, itu tidak bisa. Niscaya anak tidak akan menjadi baik, karena hanya satu orang tuanya saja yang ikut memperhatikan. Belum lagi terjadi ketidakkompakan antara bapak dan ibu. Di satu sisi mungkin bapak membolehkan, sisi yang lain ibu tidak. Atau ibu membolehkan atau bapak tidak. Ya, mungkin saja tadi ibu anaknya itu main terus sepanjang hari. Ibunya tidak membolehkan. Kemudian anaknya mengadu ke bapak bahwa didukani oleh ibunya karena main seharian. Nah, minta perlindungan kepada bapaknya karena bapaknya membolehkan. Atau sebaliknya, ibu membolehkan, bapak tidak. Sehingga kalau bapak membolehkan, ibu tidak, meski apa-apa yang menjadi nasihat ibunya, larangan dari ibunya, anak akan minta perlindungan kepada bapaknya, golek sing bilani. Jadi lapor kepada bapaknya. Ya, lebih-lebih tadi anak sambung. Bisa jadi anaknya lapor, ngerti kalau ibunya itu ibu sambung, lapor kepada bapaknya dengan laporan yang tidak sesuai. Lah bapaknya ya bisa jadi, karena biar bagaimanapun merasa anak kandungnya dilindungi. Akhirnya ibunya merasa lelah. Sudah ngurusi urusan rumah tangga, kemudian harus mendidik akhlak seorang diri, maka lelah. Nah, kalau kondisinya seperti ini tadi, maka pertama yang perlu dilakukan, bapak ibu ini kedua orang tua harus kompak. Harus kompak, ya. Kemudian selain ikhtiar insani dengan memberikan nasihat,
nasihatnya jangan over ya, karena ini anak sudah remaja. Anak remaja itu dia setidaknya biasanya itu punya dua sikap atau dua sifat. Pertama, hubbud zuhur. Ya, anak-anak kita ketika masuk usia remaja biasanya punya dua sifat. Sifat yang pertama hubbud zuhur, yaitu ingin tampil, ingin tampak, ingin dilihat. Ingin dilihat, tidak mau dianggap sebagai anak kecil lagi. Jadi ingin tampak, ingin dilihat di antara teman-temannya, bahwa dia juga punya kelebihan, dia punya kemampuan. Sifat kedua isbatu dzat, yaitu ingin menunjukkan, menetapkan eksistensinya, ya, menetapkan jati dirinya, bahwa aku ki wis gede, saya ini sudah besar, bukan anak kecil lagi. Maka anak-anak usia remaja itu biasanya kalau pas main dengan teman-temannya, diminta pulang oleh orang tuanya, dinasehati, diomongi di hadapan teman-temannya, malu mereka. Pada akhirnya banyak yang memilih teman-temannya daripada kedua orang tuanya, sehingga marah-marah kepada kedua orang tuanya gara-gara orang tuanya memberikan nasihat, ngomongi di hadapan teman-temannya. Padahal anak ini dia pengen tampak di hadapan temannya bahwa aku iki wis gede. Tapi ternyata ketika main dipanggil pulang, dimarah-marahi, bahkan ada yang ya, ada orang tua yang bawa sapu dan lain sebagainya. Nah, anak malu. Karena dia ingin tampak, ingin dilihat, dia ingin membuktikan eksistensinya. Ini dua sifat yang biasanya melekat pada anak-anak usia remaja. Kalau teman-temannya begitu, dia juga pengen begitu. Teman-temannya trek-trekan kemana-mana, naik sepeda motor, keliling kota, keliling kampung, dengan diglayer-glayer, padahal belum usianya untuk naik sepeda motor. Tapi kalau anak melihat temannya begitu, anak juga menginginkan hal yang sama. Karena biar tampak, biar tidak dikatakan pengecut. Apalagi anaknya laki-laki, wis ora lanang wi, mosok cah lanang ora wani trek-trekan. Nah, dan di saat ini usia-usia remaja semuanya megang HP, main game online. Nah, anak kita juga pengen. Maka yang terpenting yaitu aljar qobladar. Itu lihat lingkungan dulu sebelum kita membangun sebuah rumah atau membeli sebuah rumah. Lihat lingkungan dulu, baik tidak lingkungannya untuk akhlak anak-anak kita. Itu dua sifat itu. Maka kalau anak sudah remaja, itu jangan diomongi, tetapi diajak omong. Beda diomongi dan diajak omong itu. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim tidak ngomongi, tetapi mengajak ngomong. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, ini diajak ngomong, fangdur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu wahai ananda terkait dengan mimpi ayahmu ini? Sehingga anak diajak ngomong. Karena usia remaja dia sudah bisa mengutarakan pandangannya, mengutarakan pendapatnya. Maka diajak ngomong. Dengan begitu anak merasa dihargai, merasa diapresiasi, diajak ngomong oleh orang tuanya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita kan tidak. Ya, setiap waktu kita ngomongi anak terus.
Anak datang kita omongi, kita nasihati, bahkan kita marahi, baik dengan lisan, ada pula yang dengan tangan, dengan perbuatan. Sehingga anak itu ketika di rumah terasa gelap, seperti di penjara, gelap, tidak nyaman, tidak betah. Mengapa? Ketika setiap pulang ketemu bapaknya atau ibunya mung diseneni, seakan-akan anak tidak pernah ada benernya. Maka bisa ya ditandai di titik ya, indikasi kalau anak tidak betah di rumah. Anak tidak betah di rumah itu mesti ada apa-apa dalam rumahnya. Mungkin karena kalau di rumah senantiasa dimarahi terus oleh orang tuanya, diomongi terus sehingga over omongan. Tidak pernah diajak ngomong tapi diomongi terus. Sehingga sampai apapun yang dilakukan anak salah. Bahkan anak tertawa sedikit saja salah. Oh cukup kan guyu kuwi marake mateni ati. Nah, padahal hanya tertawa sedikit. Kalau tidak begitu, baru pulang datang ditanya dari mana? Diinterogasi seperti itu. Sehingga anak saking takutnya dengan orang tua, karena selalu dimarah oleh orang tua, bahkan dipukul oleh orang tua, sehingga ketakutan anak kepada orang tua melebihi ketakutan anak kepada Allah. Ketika ditanya oleh orang tuanya, misalkan jam 5 sore, sholat tasarrung, anak ngerti nih, nek saya jawab belum nanti dimarah, dipukuli. Akhirnya anak jawab sampun. Saking takutnya kepada orang tua, ketakutannya melebihi ketakutannya kepada Allah, sehingga menipu orang tua biar selamat dari kemarahan orang tua. Namun dia tidak takut bahwa dia tidak akan selamat dari murka Allah, karena berbohong termasuk perbuatan dosa, Allah tidak suka. Makanya kita sebagai orang tua, mari anak-anak usia remaja, ya, anak-anak usia remaja kita ajak ngomong. Jane ngopo toh? Ada apa toh kok senantiasa bermain setiap hari sepanjang hari? Ada apa toh nak? Kok kamu seakan-akan tidak betah di rumah? Dan kamu kalau main itu bagaimana sholatmu? Terus mainmu apa? Diajak ngomong. Maka anak yang hubbud zuhur isbatud dzat, nah, itu berikan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Jangan diberikan waktu luang yang begitu banyak, karena usia remaja ini berbahaya kalau punya waktu luang. Nah, entek-entek ya mau dolan, ubyang-ubyung kesana kemari, hura-hura dengan teman-temannya yang seusia, sebaya. Nah, maka keduanya ini Bapak Ibu harus kompak. Selain mengajak ngomong anaknya, biar beri kesempatan kepada anak memberikan pendapatnya, memberikan pandangannya. Selama pandangannya benar sesuai syariat, selama pandangannya positif, tidak menyimpang dari syariat, maka diapresiasi. Diapresiasi. Berikan apresiasi ya, pada anak yang memang pandangannya betul, tidak menyimpang dari syariat. Jangan direndahkan. Sudah memberikan pandangan yang baik, tidak melanggar syariat, tetap direndahkan. Allah, opo tenan lele, ngertimu opo. Nah, itu menyakitkan bagi anak. Karena anak sudah mulai menginjak usia remaja. Dia sudah mulai berpikir. Dia dengan pemikirannya, dia ingin menunjukkan ke orang tua, ke temannya, ke semua orang, bahwa saya ini sudah besar. Saya bisa memberikan pendapat, bisa memberikan pandangan. Maka Nabi Ibrahim tatkala ngendika kepada putranya yaitu Ismail, itu ngajak ngomong, bukan diomongi. Bukan lantas, "Le, aku ngimpi aku beleh kowe. Wis ngene tak beleh," bukan begitu. Tetapi fangdur madza taro.
Apa? Bagaimana pendapatmu? Apa yang kau lihat? Apa yang kamu lihat, wahai Ananda, dari mimpi ayahmu ini? Nah, sehingga Nabi Ismail memberikan pandangannya, memberikan pemikirannya. Nah, harusnya kita juga begitu, anak-anak usia remaja, yakin kita mendidik anak dengan keras, yakin apalagi anak-anak milenial saat ini. Semakin keras didikan kita berikan, bukan anak menjadi semakin baik, justru menjadi semakin tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena hanya menjadi pribadi yang pura-pura baik di hadapan orang tuanya. Pura-pura baik. Namun di belakang orang tuanya, wujud aslinya, akhlak aslinya kelihatan. Setiap ngomong misuh, tontonan dalam HP-nya, tontonan yang tidak baik, yang buruk, pornografi, ini, itu, dan lain sebagainya. Di hadapan orang tuanya, tontonan di HP-nya seakan-akan dia daring, belajar, mengerjakan tugas, kemudian mendengarkan murotal dari para qori itu, dari qura. Tetapi di belakang orang tuanya HP-nya luar biasa isinya. Sehingga di hadapan orang tuanya hanya menjadi anak yang pura-pura baik, tetapi di belakangnya wujud aslinya, akhlak aslinya kelihatan. Maka mendidik anak dengan keras, selalu marah terus, bahkan sampai mukul anak, yakinlah itu tidak akan menjadikan anak semakin baik, justru menjadikan anak semakin berani kepada Allah dengan cara menipu di hadapan orang tuanya. Tidak berani berkata jujur, karena kalau jujur nanti dimarahi orang tuanya, dipukuli orang tuanya, wes luwe HP, luwe becik, ngapusi. Kalau dijawab sudah sholat, sudah sampun, oh, orang tua seneng, oh ya wes. Tapi kalau dijawab belum, waktunya sudah mepet, was, sudah orang tua marah-marah terus, ya bu, apa itu, lesannya tidak bisa berhenti, sehingga anak malah tambah tidak sholat, lah diseneni. Ketika mingket, malah lunga, wong tua lagi ngomong, padahal waktu sholat segera habis. Nah, sehingga tidak sholat. Maka diajak ngomong yang baik. Selain itu, selain mengajak ngomong yang baik anaknya, tentu harus berdoa bapak ibunya, mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam mendidik akhlak putra-putrinya. Tidak cukup kalau hanya ikhtiar insani saja, ikhtiar ilahinya juga harus dimaksimalkan. Ya, coba dilihat itu Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 189. Titik tekannya ya di akhir ayatnya, falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Ya, meski konteks ayat ini berbicara tentang anak kandung, namun titik tekannya adalah bagaimana bapak ibu berdoa secara bersama, artinya kompak, bukan ibu saja yang berdoa, bukan bapak saja yang berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang soleh, bukan. Itu pendidikan dalam anak, ikhtiar ilahi. Sehingga bapak ibu keduanya harus senantiasa memohon kepada Allah. Kalau hanya satu arah saja, ya, sulit anak menjadi baik, ibunya yang berdoa saja, atau bapaknya saja, ibunya tidak, atau ibunya saja, bapaknya enggak mau mendoakan. Ya, karena ini anak sambung, ibunya tidak mau mendoakan, wis ben karepe wong dudu anakku. Nah, kalau itu dilakukan, itu yang terjadi niscaya sulit anak untuk bisa menjadi baik. Coba diingat gitu. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat ta'amallaha rabbahuma
ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya, yakni suami istri, bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, memang ayat ini ya mendidik kedua orang tua tatkala ibunya mengandung. Memang berbicara tentang anak kandung. Namun bukan hanya anak kandung saja, titik tekannya ada di akhir ayat itu. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Ya. Jadi kedua bapak ibu kalau menginginkan anaknya baik, akhlaknya taat kepada Allah, menjadi pribadi yang soleh betul, bukan hanya sebatas pura-pura soleh, bapak ibunya harus sama-sama berdoa kepada Allah, memohon dengan penuh istiqomah dan kesungguhan. Da'awallaha rabbahuma. Da'awa ya. Da'awa itu menunjukkan musanna, dua. Da'awa kan itu ada wawunya, depannya ada alifnya. Berarti itu menunjukkan keduanya, yaitu bapak dan ibu. Apa yang harus dilakukan oleh bapak ibu? Yaitu memohon, berdoa kepada Allah. Isi doanya apa? Lain ataitana solihan. Ya Allah, jika engkau karuniakan kepada kami anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami akan menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Maka sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kepada Allah untuk anaknya adalah agar anaknya menjadi pribadi yang soleh. Karena soleh ini mencakup 4 kebaikan. Pertama, kebaikan yang ditunjuk dengan kata thayyib. Kullu am wa antum thayyibun, kan begitu. Kaifa haluk, alhamdulillah ana thayyib. Kalau hanya dengan thayyib, thayyib itu berarti baik ya. Sesuatu baik secara fisik itu thayyib. Ya, dulu sudah kita jelaskan, maka terkait dengan makan kita diperintah oleh Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kamu apa yang ada di bumi ini ya, dengan halal, apa yang halal, dan thayyib artinya makanan itu, minuman itu baik untuk fisikmu. Karena thayyib ini baik, kata thayyib ini menunjuk makna baik secara fisik. Kan ada makanan, minuman yang tidak baik untuk fisik. Contoh, gula itu tidak baik bagi fisik orang yang terkena diabetes. Kemudian jeruan, lemak-lemak tidak baik bagi fisik orang yang terkena kolesterol, kemudian yang terkena asam urat dan lain sebagainya. Asin-asinan itu tidak baik bagi fisik untuk kesehatan orang yang terkena darah tinggi. Maka perintahnya bukan hanya makan zatnya yang halal saja, tapi harus juga thayyib. Thayyib itu berarti berguna bagi kesehatan fisiknya. Segala hal yang tidak berguna bagi kesehatan fisiknya maka jangan dimakan. Itu baik yang ditunjuk oleh kata thayyib. Kemudian baik yang kedua itu khair. Ya, khair itu apa? Secara ruh, secara sifat.
itu baik. Kaifa haluk? Alhamdulillah inni bi khair. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah saya baik. Berarti saya punya sifat yang baik. Punya sifat yang baik. Pemaaf, penyabar, penyantun, ya, suka berkasih sayang, lemah lembut, tutur kata yang jujur, tutur kata yang baik. Itu kita punya sifat khair dalam diri kita. Baik secara sifat ini ditunjuk dengan kata khair. Kemudian baik yang ketiga itu ma'ruf. Ya, kalau tadi khair itu sifat, ma'ruf ini sikap. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin harus punya sikap yang baik terhadap siapapun. Bahkan terhadap orang tua yang beda akidah. Kita punya sikap yang ma'ruf, sikap yang baik. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, itu kata Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah, menyekutukan Allah, maka jangan ditaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun demikian kewajibanmu sebagai anak tetap bersikap ma'ruf terhadap keduanya. Jadi kalau khair tadi sifatnya, ma'ruf itu sikap. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman, selama kita hidup di dunia ini wajib mempunyai sikap ma'ruf. Idfa' billati hiya ahsan, itu sikap ma'ruf. Ya, balaslah dengan perbuatan yang lebih baik terhadap orang yang berbuat salah, yang menyakitimu, yang berbuat zalim kepadamu. Jangan balas kedolimannya, namun balaslah dengan perbuatan yang lebih baik. Itu sikap ma'ruf. Kemudian baik yang keempat itu ditunjuk dengan kata ihsan. Jadi ihsan ini mencakup thayyib, mencakup khair, mencakup ma'ruf. Apa itu ihsan? Nah, sebaik-baik definisi ihsan itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita, bahwa ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu menghambakan diri kepada Allah, tunduk patuh jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Namun jika kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah maha melihatmu, Allah maha mengawasimu. Itu ihsan. Nah, kemudian baik thayyib, khair, ma'ruf, ihsan itu ada pada soleh. Kebaikan yang ditunjuk dengan kata soleh. Jadi soleh itu mencakup thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Maka tidak ada orang tua yang memohon kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kami anak yang thayyib, itu tidak ada. Atau karuniakanlah kami anak yang khair, atau karuniakanlah kepada kami keturunan yang ma'ruf, itu tidak ada. Namun permohonan orang tua, kedua orang tua kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan yang soleh. Karena soleh ini mencakup 4 kebaikan tadi, thayyib, khair, ma'ruf maupun ihsan. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bapak ibu harus kompak. Bapak ibu harus kompak dalam mengajak ngomong putranya dan juga dalam berdoa kepada Allah. Kedua-duanya harus senantiasa berdoa kepada Allah agar anaknya dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dengan penuh istiqomah. Ya, jangan pernah putus asa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?